Syukur alhamdulillah, alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah. Tujuan hidup kita kan beribadah. Al-makanul musibah. Dunia ini tempatnya musibah dan juga tempatnya ibadah. Jadi kalau kita diuji, musibah itu ujian, masabah musibati illa bijnillah. Musibah itu ya dari Allah. Maka kita diuji dengan segala apapun. Sudah ada tsunami, tiba-tiba gempa, tiba-tiba banjir dan lain sebagainya. Malah partai pun diuji oleh Allah. Maka kita itu ada di Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang sedang mendapatkan ujian sebagai oposisi pemerintah pusat. Ibu bapak sekalian hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa melalui itu. Bagaimana melalui ujian atau sebuah cobaan supaya kita sukses mencapai pantai kemenangan? Bagaimana? Yaitu diperlukan yang namanya strategi, diperlukan yang namanya kolaborasi, diperlukan yang namanya semangat transformasi. Supaya apa? Supaya kita bisa menang ke depan. Sebelumnya periode lalu Orde Baru yang menang kuning, sekarang yang menang merah. Merah dan kuning dipadu akan menjadi orange. Insya Allah partai orange menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Di Lebak ini harus menang. Di Lebak ini insya Allah akan unggul karena sudah ada Dimyati di dalamnya. Ustadz Iip jadi berani, ada semangat baru. Tadinya ngodol-ngodol yang ada saja, dan sekarang harus berani tampil. Mudah-mudahan Ustadz Iip, Kiai Haji Iip ini jadi Bupati Kabupaten Lebak. Amin. Kita doakan, kita dukung. Jangan jadi wakil, jadi Bupati kagol. Tapi kuncinya pemilu dulu. Menangkan pemilu di Lebak ini, PKS unggul, menjadi juara, menjadi partai pemenang. Maka diperlukan beberapa strategi. Apa strateginya? Memang kuncinya adalah 5 perkara sebetulnya, 5 perkara itu, 5P. Yang satu adalah kita harus punya produk yang unggul. Apa kira-kira PKS punya produknya? Punya kegiatannya, punya tahapannya apa? Nah, PKS lebih unggul karena silaturahimnya. PKS unggul karena di semua tempat ada. Di setiap masjid ada PKS, di setiap RT ada PKS, di setiap RW ada PKS, di tempat bencana alam ada PKS. Maka tadi kata Pak Gempong, kalau bisa orang bisa tahu yang namanya logo PKS, orange, resep itu. Warna orange ada di mana-mana. Tempat mengumpulkan sampah warnanya. Betul tidak itu? Orang di mal-mal warnanya pramugari warnanya orange, masinis warnanya orange. Coba di pekerja-pekerja di kereta api itu, semua rata-rata orange. Sampai KKPK warnanya, saking resepnya karena warna orange. Tapi jangan sampai pakai rompi orange, tapi rompi PKS boleh. Maka oleh sebab itu orange ini kebanggaan publik, kebanggaan masyarakat, dan warnanya ini sangat menarik, disenangi kaum muda, disenangi anak-anak muda, sampai kakolot-kolot resep karena orange, karena ngeunah jenah, amis. Betul tidak itu? Apalagi kalau begitu buka mangga, wih warna orange, warna siga kita. Kalau terlalu merah, kaget non mangga warna merah. Begitu kadu terlalu merah juga nggak bagus juga. Begitu orange tidak disukai oleh masyarakat. Maka yang harus disiapkan tadi adalah apa caranya. Terus yang berikutnya adalah budget. Betul tidak?
UUD, ujung-ujung duit. Kira-kira bisa nggak kita menghitung berapa kebutuhannya, budget impact-nya berapa, price namanya. Maka dalam politik itu nggak murah, politik itu mahal. Makanya kalau dapat rezeki, Kiai Jiip, anggota DPRD Yayan, siapa yang anggota DPRD? Yan, Ayah Muhammad Rum ya, mana? Kiai? Oh, tanya tuh. Kiai mana Kiai itu tuh di Harut ya? Mana Ki Obi? Kuliah nonde. Arek kawinkeun eta anakna ya. Nanti insyaallah saya datang. Ketua DED ya? Iya, ketua DED DPD PKS. Jadi maka budget itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Apakah budget yang besar itu harus selalu unggul? Enggak juga, kalau tidak punya strategi yang bagus. Maka harus dihitung secara cermat, secara detail agar sampai ke tujuan. Bukan sukses tim, tapi tim sukses yang harus disiapkan. Iya malain, dibere ya cenah sukses kan di itu. Sepra dibere lah 10 juta. 8 juta di kantongan beli motor, 2 juta karak diturunkan. Nah problem ini politik. Ada nggak itu? Loba gitu. Tapi alhamdulillah di PKS amanah orangnya. Amanah dan sukses di lapangan. Terus apalagi yang berikutnya? Harus disiapkan promosinya. Promotion itu apa? Promotion itu medsos. Kira-kira kita kalah medsosnya dengan partai-partai lain. Mereka lebih canggih, lebih hebat, lebih itu. Nah, kita jangan kalah. Coba sekarang sudah mulai kita mainkan itu. Di Lebak, walaupun daerah rural, daerah pedesaan, tapi tetap pengguna medsos itu hampir 90%. Nah, maka Bapak Ibu sekalian sudah mulai gunakan itu sebagai ajang promotion terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Kita rapat seperti ini pasang, kita ketemu siapa pasang. Tuh kalau saya lihat Ustadz Jajuli, medsosnya tinggi. Atuh keur naik sepeda dipoto pasang, keur kesangan dipasang, gendong cucu dipasang, akhirnya meningkat seperti itu. Nggak apa-apa, sebagai ajang meresep eta masyarakat manuk itu. Suka masyarakat itu terhadap kegiatan-kegiatan yang kebiasaan anual. Nah, tapi kalau kita dibanding dengan mesin, dibanding dengan robot, kita kalah dalam hal menghitung. Tapi begitu soal ide, soal inisiatif, maka manusia lebih unggul. Human resource development namanya. Pengembangan sumber daya manusia yang ada. Setelah itu, apa yang harus ditentukan? Tadi Ustadz Gembong mengatakan petakan, mapping itu, place namanya, mapping tempat-tempat yang ada. Dari mulai Malingping, Bayah, apalagi Cipanas, Cilograng dan lain sebagainya. Dipetakan, ada berapa kecamatan, ada berapa desa tadi. Mappingnya ada. Di mana tempat PKS, di mana tempat partai yang seidealis, sevisi dengan PKS. Disitulah kita rebut suaranya. Tapi kalau yang berbeda dengan kita rebut rada capek. Nah, maka mapping itu apa yang segaris dengan Partai Keadilan Sejahtera? Ada P3, ada apa lagi? Ada partai PKB, ada partai apa lagi? Ada partai PAN, partai apa lagi? Banyak. Termasuk partai-partai yang mengambil tapi sebetulnya dia ada pada tataran dibuih ombak gitu. Apa namanya? Yang mengambang itu, floating market namanya. Nah, itu yang harus kita raih untuk supaya ke PKS. Sekarang apa-apa, sistemnya adalah masif saja dulu. Nanti begitu sudah masif, baru kita petakan, kita buat pakai surveyor, kita pakai konsultan, maka kita petakan di mana letak-letak yang kita bisa ambil untuk menambah lumbung-lumbung suara PKS. Maka place itulah dipetakan. Beda caranya. Di kecamatan sana dengan di kecamatan sini, di kecamatan Rakas Bitung dengan kecamatan Bayah, beda caranya. Kiai lebih tahu di kecamatan sana, mungkin Lili lebih tahu di kecamatan sini, si Yayan juga lebih tahu di kecamatan Blad itu gitu.
Kalau itu tetangganya Bojong masuk Lebak, diambil Yayan juga suaranya itu. Maka strategi ini yang harus digunakan, dipetakan itu, mapping itu. Nah, orang yang sangat menentukan, orang yang berpengaruh, jadikan caleg, rangkul, ajak. Ini mah jangan dirangkul, diajak belum apa-apa udah diminta apa namanya? Infak, sedekah apa namanya itu ya? Maharnya. Hati-hati ini, kayak baik, mahar mah geus jadi pokoknya palak baik guys. Jangan dulu diambil gitu. Paham ini? Lari nanti orang belum apa jak geus dimenta can jadi kula. Nah, itu yang harus dilakukan ya Jib. Maka jangan alergi dengan yang di luar struktur. Gak apa-apa berpacu dalam melodi, berpacu dalam yang penting kamu jadi, saya enggak apa tuh, bayar apa namanya? Kerohiman. Enggak, semua rugi lah. Muslim miluan bayar mau rugi, padahal mau mudah-mudahan. Tapi begitu ini nyalon, eksternal nyalon ternyata kuat, akhirnya yang struktur itu mengatakan, waduh eksternal nyalon karena dia kuat, ya udahlah saya menang baiklah gitu. Mudah-mudahan salah nyoblos jalan yang nyoblos saya gitu kan, seperti itu. Ya, miss yang seperti itu. Maka kompetisi harus dilakukan. Dari 5P yang tadi, yang terakhir adalah people. Nah, people inilah yang sangat menentukan, masyarakat ini yang sangat menentukan, termasuk manajemen yang ada dalam organisasi kepartaian. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian harus betul-betul. Nah, people ini harus gimana? People itu harus ada, karena Partai Keadilan Sejahtera itu ada 8, nomor 8 pada saat pemilu 2019, maka yang pertama adalah selalu konsisten dan melakukan sebuah planning yang bagus. Konsisten itu ya jangan ada capeknya. Di partai nggak boleh capek. Partai mesti gak belut bae, nggak ngeong be. Pokoknya urus capeknya teu marah-marah. Ya, jangan suka marah-marah, jangan suka capek, jangan suka kesinggungan, jangan suka iri hati, jangan suka dengki. Udah, pokoknya sih gak belut bae. Ditewa ka dia, melewor ka dia, tewa ka dia, melewor ka dia. Orang politik itu. Politik is the art. Politik itu seni. Maka kalau orang yang marah-marah bukan orang politik itu. Itu mah orang-orang yang marah-marah memang kurang ilmu gitu. Ada di sini. Belajar heula ya, diajaran gua apa ya. Jangan suka marah-marah di politik mah, enjoy gitu. Kalau itu yang gimana? Enjoy. Tadi kata Ustadz Gembong, katanya Pak Ip kalau di DPRD itu di sana enakan di sini. Jadi kepala daerah jadi apa? Jangankan DPRD, DPR RI itu buahnya apa, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Kalau bupati mau wali kota, pohonnya pendek, buahnya lebat. Kalau acara protokoler biar duduknya di belakang, tapi dia lebat buahnya dibandingkan yang di depan gitu. Protokoler pada DPR, pejabat-pejabat itu di depan gitu, termasuk DPRD gitu ya. Tapi itu tadi ya bagaimana teknik merangkulnya. Kadang-kadang bedanya eksekutif dengan legislatif. Legislatif itu merencanakan, membuat, pokoknya ngusulkan, begitu sampai ke Kabupaten Lebak mah diakuan ku bupati. Bener deh tak? Menang aing, kumaha aing cenah. Rakyat masyarakat nyaho ti bupati bae nyahona. Padahal dibawa ke Ustadz Iip. Program dibawa di provinsi, program dibawa di pusat, nyahona geus teh eleh bae da ku pemerintah mah. Diakuan bae ku pemerintah mah, karena memang harus melalui program itu tanda tangan pemerintah. Tetap itu bertanggung jawab terhadap semua anggaran yang ada. Nah, itulah value yang harus, nilai yang harus ditetapkan. Terus apalagi yang dilakukan oleh people tadi, yaitu menyusur target pemenangan tadi. Targetnya berapa nih Lebak? 10 kursi, kecil itu. Cari orang-orang yang bagus, kecil. Ayo bareng-bareng dengan saya. Tapi saya tandem sama siapa ini? Tandem jeung ieu marah nu itu, tandem nu itu marah nu ieu, kumaha ieu? Kalau dengan Yayan oke lah Yan. Kamu teruji. Kamu udah teruji gitu. Tapi jangan ke Gelora ya kamu.
Enggak lah, Yayan udah istiqomah di Partai Keadilan Sejahtera. Yang sana pundung karena nggak jadi anggota dewan menurut gitu ya. Nggak apa-apa lah, masing-masing punya jalannya. Tapi kita harus istiqomah di partai ini. Saya masuk partai berpolitik itu setelah saya jadi bupati. Masuk partai itu. Saya diminta oleh Abuya itu, Abuya Dimyati, Abuya Bustami, Abuya Damanhuri, masuklah partai politik yang berasaskan Islam. Sembari berpolitik, sembari beribadah. Karena partai ini beramar ma'ruf nahi munkar. Maka oleh sebab itu ya partai berasaskan Islam. Nah itulah yang dinasihati oleh Abuya. Dan juga masuk yang partai dakwah. Alhamdulillah saya ada di Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang teduh, partai yang nyaman, partai yang damai. Coba di tangga sebelah, ribut baik gara-gara perebutan macam-macam. Terus pas saya baik bawaan. Tapi di dia alhamdulillah, adem, nyaman, adem, ya, tenang. Kasadayana tenang baik. Tenang baik jadi. Mayat guys tenang baik ya. Nyaman, ya udahlah maklumin lah ya, kita bukan partai penguasa saat ini. Ke depan insya Allah kalau Indonesia ini kan maju, ke depan pemimpin republik ini dari Partai Keadilan Sejahtera. Amin, Allahu Akbar. Saya yakin itu ada kesempatannya. Kalau ingin Indonesia maju, kasih kesempatan ya Allah untuk PKS memimpin nasional. Mudah-mudahan bisa menang. Kalau saya tadi ke Pandeglang, ke Lebak, saya izin sama Habib Salim, KMS. Kalau saya di sini Dokter Salim. Nanti ke depan mah kalau di dia mah Habib Salim baik. Tengarti orang dia mah dokter-dokteran gitu. Nyawana dokter eta dokter gitu, nyuntik gitu. Bener teh tak? Tengarti eta warga udah dokter cenah dokter. Tukang nyuntik kita mah. Padahal di Habib langsung itu. Cium tangan bolak-balik, lamun teh COVID. Kadang-kadang ciduhan ya. Naona akuana tadi ciduhan cenah Abuya Habib cenah gitu kan, itu udah budaya ya, udah budaya dan memang itu sudah nasihat yang dari Rasul. Nah ini kan kepanjangan tangan dari Rasul, makanya beruntung kita punya pemimpin kita itu Habaib. Coba pemimpin partai lain ada nggak Habib? Nggak ada. Ini udah bagus ini. Udah mau jadi pemimpin partai seorang Habib, udah bagus, sudah alhamdulillah, berarti partai ini benar. Apalagi beliau istiqomah, guru, beliau tuh betul-betul kiai besar, ustadz, pengajar di negara Saudi, di negara mantan dubes dan lain sebagainya. Memang luar biasa dan beruntunglah buat PKS. Insyaallah PKS akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Oleh people tadi, yaitu menghitung budget nih. Hitung Ustadz Iip, PJ Iip. Hitung dari sekarang di ke depan 10 sabraya duit ya. Biayanya berapa? Udah. Ngan duit tahu. Kayak minta ke Pak Dimyati gitu. Atau Pak Dimyati kayak limit nomor. Insya Allah saya ini lagi fokus saya ini di Lebak. Saya udah bilang Ustadz Asep, pokoknya tahun ini sampai ke depan itu Lebak ngan hajakalna COVID, jadi kumpul ke neta hararese gitu, karena sikonnya lagi kurang bagus. Insya Allah ke depan mudah-mudahan COVID sudah menghilang, tuanian ke orang Lebak mah, jadi kita bisa terus turun ke tengah-tengah masyarakat. Dan saya sedang menghitung apa, di mana yang cocok ini, apa yang cocok untuk Lebak ini. Makanya saya menggandeng konsultan, menggandeng surveyor supaya meraih suara Lebak ini maksimal. Sehingga Ustadz Iip begitu melenggang nyalon bupati panggedena, awas ulah eleku es bonbon, awas ulah eleku permen, gara-gara ku permen jeung es bonbon nungges-nungges cut baik ngadukung baik tuanian. Nah maka ke depan saya yakin, karena suara beliau hasil survei bagus, jadi antara kader-kader yang ada ya KJ Iip ini yang paling bagus di Lebak. Saya udah survei itu. Maka ini kesempatan untuk beliau untuk memimpin Lebak ke depan. Ya mudah-mudahan
Ya target kita setelah pemilu bupati. Tapi kalau raihannya kurang sesuai harapan, ya mau nggak mau tadi kayak Pak Gembong mengatakan adalah wakil gitu. Tapi intinya kita jangan hanya menjadi penonton, kita harus jadi pemain. Tengah hendak jadi penonton dengan sorak-sorai baik. Hadiah mau tuh menang gitu. Mentotok, gitu. Kan gitu doang. Akhirnya orang penonton doang. Tidak ada korelasi, tidak ada feedbacknya, tidak ada impactnya. Kadang-kadang emang jadi lelaki itu repot deh. Ya. Allah menyukai proses, tapi manusia tidak pernah menyukai proses, dia outputnya. Sarwa segala laki jeung bikang, lawan bikang kereneh tadi tanya seberapa umur bi kerenehnya, tadi disebut lelaki dah. Tadi tanya kumaha eta prosesna bisa reuneuh. Oh salaki aing hebat gitu tah, gitu teu bikangna bae hebat, ibuna nu hebat. Bener teh tah? Geus wayahna bae lalaki mah kitu bae nasibna. Gak apa-apa lah, emang lelaki itu katanya kalau dia takut sama istri DKI disebutnya, dibawa ke tiak istri. Kalau dia galak kejam, nges di dunia dicarikan ku pemajikan, ku anak, ku incu, bener tidak? Di kantor dicarikan ku atasan, nges paeh dicarikan ku malaikat, laki itu. Nasib dah jadi lelaki itu. Bener teh Bu Ai, bener jadi Bu Ai. Nasib itu jadi lelaki harus tegar, harus kuat, ya sabar. Maka ya itu tadi, ibu-ibu tolong hormati kaum laki-laki yang nasibnya seperti saya ini. Jadi hitunglah budget atau anggaran yang akurat supaya kita meraih kemenangan. Sama dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Yayan, siapa lagi anggota dewan? Nah, uang-uang yang ada tuh ada yang putih bawa ke imah, anu abu-abu balikin ke masyarakat, anu hidung pilah-pilah nu hidung, nah gitu ya. Jadi yang abu-abu dan hitam itu ya balikan kepada masyarakat. Kalau bisa yang hitam hindari. Ya, jadi sudah hitung tuh biaya ke depan. Jangan sama dengan 2019. Pak Gembong kasih tahu jangan sama. Kalau sama ketinggalan. Karena apa? Karena yang lain, warna lain menyiapkan akan lebih besar. Jadi kita harus persiapkan itu. Kalau sekarang misalnya 10, besok 20. Kalau sama, wah udah, lillahi ta'ala aja udah. Geus kumaha engke bae. Dalam politik teu kumaha engke kumaha. Pikiran itu seperti itu. Siap tidak ini? Terus apa lagi? Wah, ini karena sudah azan, nanti sisanya undang lagi saya ya. Ini kan baru 3 kan? Satu adalah tadi yang lakukan people adalah selalu konsisten melakukan perencanaan, 2 menyusun target sasaran, 3 adalah anggaran, yang keempat kelima banyak lagi. Karena sudah azan, sudah dipanggil, maka saya akhiri. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kan tetap saya begitu lihat begini loba DPC ya. Pasti Ustaz mikiran dibalikna kumaha apa no. Bener deh tak? Memang repotnya jadi DPC itu di situ, DPD itu udah datang dari DPW mikiran DPW, udah datang DPC mikiran DPC ke stasi tapi dibantuan tadi. Nanti transporter DPC minta ke Ustaz Iib, nanti saya bantu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan intinya Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat bajunya ada Ahmad Dimyati Natakusumanya. Wah itu mantep itu dipakai, gagah kan. Tapi kasih tahu sama orang pakai itu, siapa yang berani kasih tahu saya. Bisa itu ganggu-ganggu, wah saya Palad Ahmad Dimyati gitu. Ya, insya Allah nggak ada yang berani lah, insya Allah. Ya, kecuali malaikat berani. Jurik besion. Sin kasa jurik. Cek jurik cina, babaturan ya. Aduh, masya Allah, istighfar, astagfirullah. Ya demikian, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya senang. Bahasa saya orang Baduy, saya mah. Jadi ngomong sageplok nabae. Makanya tomol aja. Ya, tapi ya biar kita dari Banten kita dihormati. Baik di tingkat nasional maupun mancanegara. Kita dihormati.
karena keberanian kita. Kelebihan orang Banten itu ya beraninya itu. Maka saya berani mengambil sikap, mengambil langkah, dan juga memutuskan. Maka bulatkan tekad, sempurnakan ikhtiar, tapi tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza jamta fatawakal Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.